Pasca ditangkap Kamis 7 September 2023 lalu di kawasan Pulau Dewata lalu ditahan di Mabes Polri. Hingga kini, pihak kepolisian belum merilis kasus kekasih Nindi Ayunda tersebut. Padahal saat digiring ke tahanan Mabes Polri, Dito sempat sesumbar akan membuka semua tabir rahasia ihwal dugaan kepemilikan senjata. Lantas mungkinkah kasus Dito ini syarat rahasia besar di balik isu penadahan senjata api ilegal? Apa kata mantan pengacaranya, Yafet Risi? Saya kira tentu Mabes Polri memiliki pertimbangan sendiri atau penyidik Polri memiliki pertimbangan sendiri untuk tidak merilis dulu apa yang sudah dilakukannya dalam hal ini peristiwa penangkapan itu. Ya saya kira kita hormati saja sikap dan keputusan pihak Mabes Polri untuk tidak melakukan rilis terkait dengan penangkapan itu. Tentu pihak penyidik Mabes Polri memiliki alasan yang cukup untuk melakukan tindakan pencarian lalu kemudian dilanjutkan dengan tindakan penangkapan. Saya percaya bahwa penyidik Mabes Polri profesional dan memiliki alat bukti yang cukup untuk melakukan tindakan itu. Tetapi di satu sisi kita perlu memahami bahwa Mas Dito juga tentu siapa saja, tidak hanya Pak Dito, siapa saja yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai tersangka itu memiliki hak untuk mengingkari tuduhan atau membantah tuduhan itu, dan itu diatur oleh KUHP. Jadi pasal 52 KUHP memberikan jaminan kepada pihak siapapun yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai tersangka untuk mengingkari tuduhan yang diberikan oleh aparat penegak hukum. Nah, dalam konteks seperti itu tentu adalah hak hukum yang dimiliki oleh pihak Pak Dito untuk mempresentasikan atau menunjukkan bukti-bukti yang bisa dipakai untuk menyangkal tuduhan itu. Dan hak ingkar itu dijamin oleh undang-undang. Sepanjang Pak Dito memiliki bukti yang cukup kuat untuk itu, saya berpendapat bahwa bisa saja itu menyampaikan hak ingkar tersebut. Ya, Dito memang punya hak mengelak atau sebaliknya mengamini perbuatannya. Namun Dito juga sejatinya berani membongkar siapa-siapa saja yang terlibat. Tapi akankah Dito berani sesumbar ketika ia berjanji di depan juru warta? Nanti ada Tunggu ya. Tunggu ya. Tunggu ya. Saya kira begini ya, penyidik tentu memiliki sekarang ini informasi, data, dan memiliki alat-alat yang canggih untuk mendeteksi siapapun. Ada orang di belakangnya, lu tanya aja lah sama bapak-bapak Mabes ya. Kalau gue, apapun yang gue tahu pun sekarang tidak akan gue ungkapkan. Tapi ya gue sih berterima kasih lah sama bapak-bapak aparatur negara ini, begitu kerennya bisa menangkap seorang Dito Mahendra yang selama ini jadi DPO, yang kita pun maksudnya banyak orang tuh yang bertanya, kadang-kadang ada yang nanya sama gue loh, Dito di mana sih gitu. Udah gue kasih tahu ini, tapi memang itu orang lincah banget kayak belut gitu. Dia akhirnya mungkin dia lagi baru bangun tidur apa gimana gitu, langsung ditegrep gitu. Biasanya dia gitu. Ya, saya kira jauhlah dari dugaan sebagai teroris, jauh dugaan sebagai penadah. Tinggal dibuktikan saja asal usulnya. Ya, saya kira tuduhan itu terlalu jauh. Mas Dito yang saya kenal bukan seorang teroris, seorang pengusaha yang baik. Itu yang saya kenal. Oh, saya tidak tahu untuk apa kepentingannya, saya tidak tahu itu. Pihak-pihak tertentu di luar aparat penegak hukum boleh saja memiliki, ya, di luar TNI Polri boleh, tapi dia harus mengajukan izin kepada pihak yang kepolisian, dan itu tidak mudah karena ada seleksi yang sangat ketat terhadap upaya untuk mendapatkan atau memiliki senjata api secara personal. Itu yang saya tahu. Padahal, jika saja Dito akan dirilis, seterunya seperti Nikita Mirzani sesumbar akan hadir untuk menemui Dito. Apalagi ia mengaku sama sekali tak mengenal Dito. Namun, akibat pelaporan Dito beberapa waktu lalu ke Polda Banten, Niki harus mendekam di balik jeruji besi. Tapi gue masih penasaran, pengen lihat dia di bawah gol gitu doang sih.
di borgol press release, kalian juga kan penasaran kan Dito ini kayak gimana. Itu aja kayaknya kalau udah ngeliat kayak gitu dia di borgol pakai baju orange itu kayaknya ya udah gitu aja gitu. Cuman mau tahu, penasaran aja gitu. Kenapa sih kok sampai sebegininya dia memisahkan gue dengan anak-anak gue hampir kurang lebih 3 bulan. Terus segala sesuatu kok gue dipersulit di dalam juga gitu kan. Gue pengen tahu aja sekuat. Ternyata memang dia nggak sekuat-kuat banget sih. Buktinya dia ditangkap-tangkap aja. Yafet sendiri mengaku sejatinya sejak awal Dito bersikap kooperatif hingga tak perlu menjadi buronan alias DPO kepolisian. Tapi entah apa yang membuatnya memilih mangkir. Padahal menurut kesaksian Yafet, Dito adalah pengusaha dengan reputasi yang baik. Lantas benarkah setelah tak lagi menjadi pengacara Dito, Yafet akan kembali menawarkan jasanya membela Dito dan siap berhadapan dengan tuduhan yang menjerat Dito? Tentu sebagai teman, saya akan mencari waktu yang tepat untuk menjenguk beliau. Tapi kebetulan saat ini saya masih sedikit ada beberapa urusan sehingga saya belum sempat. Nanti saya cari waktu yang tepat untuk mengunjungi beliau sebagai seorang teman. Sekali lagi saya ulang, saya bukan lawyernya Pak Dito, saya sebagai pengamat hukum. Jadi sekali lagi, tentu Pak Dito memiliki hak untuk membela diri, dan karena itu dipersilakan. Kalau boleh saya menyarankan, silakan saja melakukan upaya-upaya hukum yang dianggap perlu untuk mempertahankan diri atau membela diri. Ya, termasuk di dalamnya jika dirasa perlu, ya kalau boleh saya menyarankan, ya ajukan saja pra peradilan terhadap penetapan status tersangka tersebut. Dan itu dimungkinkan oleh KUHP, oleh undang-undang. Di tengah kasus Dito yang belum dirilis, secara bersamaan juga kekasihnya Nindi Ayunda seolah tiarap. Ia sadar akan diburu juru warta, apalagi kesaksian Nindi akan ditunggu pihak kepolisian. Kabarnya pihak kepolisian juga tengah menyelidiki siapa-siapa saja yang telah melindungi Dito selama ini, termasuk Nindi yang santer dikabarkan ikut terlibat. Lantas apa kata Yafet terkait Nindi? Benarkah mantan istri Parasadi Harsono itu terlibat jauh dengan kasus Dito, hingga Nindi sempat mendapatkan teror dari orang tak dikenal? Oh, sudah lama sekali waktu zaman menangani beberapa waktu yang lalu itu. Kapan itu? Ya, itu terakhir berkomunikasi pada saat menangani kasus penyekapan itu. Jadi sudah berapa itu? Tahun yang lalu ya. Secara hukum, pihak manapun yang dimintai oleh pihak penyidik atau dipanggil oleh pihak penyidik untuk menyampaikan keterangan atau bersaksi atau akan dimintai keterangannya, itu memang harus kooperatif, dan kalau tidak datang tentu harus menyampaikan alasan-alasan yang cukup. Soal memberatkan atau tidak memberatkan atau meringankan itu sangat bergantung kepada fakta yang sebenarnya. Bisa saja orang memiliki alasan-alasan yang cukup untuk tidak datang. Nah, itu yang saya tidak tahu persisnya seperti apa. Pihak-pihak yang penyidik bisa saja jika dirasa perlu memeriksa siapa saja. Termasuk Nindi, Pak? Ya, siapa saja yang memiliki, yang dituduh atau berhubungan, kita kan tidak tahu. Saat rilis kasus Dito masih ditunggu ratusan juru warta. Di tempat berbeda, Ipai, pria yang mengaku pencipta lagu Cinderella, yang beberapa pekan lalu telah resmi melaporkan Ian Kasela atas dugaan perampasan hak cipta, kemarin kembali mendatangi Polda Metro Jaya. Ipai hadir ditemani pengacaranya guna memberi kesaksian dan bukti baru. Lantas, bukti baru apa yang disodorkan Ipai untuk menjerat punggawa band Raja ini? Ya kan selama ini saya tidak mendapatkan royalti selama mereka menggunakan lagu tersebut. In case mereka menggunakan lagu itu tanpa ada legalitas, tanpa ada kepastian dan kontrak kerjasama dengan saya, mereka langsung menggunakan lagu itu. Begitu teman-teman? Iya, salah satunya terkait dengan kontrak yang dilakukan oleh yang bersangkutan dengan pihak label di tahun 2005. Itu yang telah beliau lakukan, yang bersangkutan lakukan dengan EMI. Itu menjadi salah satu bukti yang kami sampaikan. Karena dengan adanya kontrak itu kan tanpa ada persetujuan, tanpa ada legalitas tertulis dari saya.
Saat Ipai terus menyodorkan bukti kepemilikan lagu Cinderella, band Raja seolah tetap kukuh tak menyalahi aturan. Apalagi lagu yang dinyanyikannya itu sudah lama begitu melekat pada diri Ian Kasela dan band Raja. Lantas senjata ampuh apa yang dimiliki Raja untuk membantah argumen dan tuduhan Ipai? Sebagai warga negara yang baik dan taat sama hukum, harus dong. Kita harus siap. Harus siap. Sebelum saya melakukan somasi, saya mengajak mereka untuk duduk bersama. Lalu tiba-tiba mereka melaporkan saya. Mereka bilang ada sebuah penipuan. Mereka bilang bahwa saya adalah narasumber yang tidak berkompeten. Jika nilai baik dari sebuah mediasi itu adalah untuk kepentingan kita, duduk bersama dan berbicara baik-baik, logikanya kan mereka sebagai manusia harus bersikap baik. Bahwa yang dirugikan selama ini kan saya, dan saya tidak pernah merugikan mereka. Sengkarut hak cipta dari lagu Cinderella ini seolah akan memangkas waktu yang cukup panjang. Tentang siapa yang sah memiliki lagu ini memang masih harus dibuktikan di meja hijau. Apalagi kedua kubu kabarnya sudah sulit berdamai. Terlebih personil band Raja sudah terlanjur dicap sebagai band yang mencatut karya orang lain. Saya sih berharap secara pribadi, saya sangat berharap mudah-mudahan yang bersangkutan ringan hati, rendah hati mau hadir. Gitu, biar sama-sama kita bisa terang endingnya itu. Sementara kita di situ itu kan merupakan tuntutan dari somasi kami, gitu kan, teman-teman semuanya, bahwa nanti seperti apa tinggal kita tentukan aja gimana secara proses hukumnya berlaku. Mohon maaf teman-teman waktunya. Ada komunikasi nggak Bang? Belum ada komunikasi dengan Ian Kasela.